Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan membuat video tentang sumber hukum Islam. Yang pertama, perkenalkan, saya Zahra Anissa Pangajua dengan NIM akhir 098. Saya Fidela Aktanafis dengan NIM akhir 76. Saya Anita Rusmawardani dengan NIM akhir 080. Saya Aditya Saputra dengan NIM akhir 073. Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berarti bacaan. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk hidup umat Islam. Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus, melainkan diturunkan secara bertahap untuk meningkatkan derajat kemanusiaan, memberikan penjelasan, dan memberikan kabar baik. Bagaimana Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum dan apa saja prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Quran. Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum utama dalam Islam karena ia merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi petunjuk, aturan, dan prinsip-prinsip kehidupan bagi umat Islam. Dalam konteks hukum Islam, Al-Quran memberikan dasar yang mendalam untuk semua aspek hukum yang diatur dalam kehidupan manusia. Prinsip yang diambil dari Al-Quran itu adalah keadilan, kesetaraan, maslahat, tidak memberatkan, kebebasan beragama, dan menjaga hak asasi. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, dikarenakan hadis merupakan bayan yang berarti memperjelas, yang berarti hadis memperjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih mutlak, global, dan umum. Untuk peran hadis sendiri, ada bayan takrik yang berarti memperkuat, bayan tafsir yang berarti menafsirkan, bayan tasri yang berarti kepastian hukum, dan tasrid al-muqtad yang berarti memperjelas. Setelah itu, cara membedakan hadis sahih dan hadis dhaif itu dengan cara kualitas perawinya. Untuk kualitas perawi hadis sahih itu harus adil dan tingkat hafalannya harus sempurna. Sedangkan hadis dhaif, perawinya mungkin tidak adil dan tingkat hafalannya harus rendah. Menurut istilah, ijma adalah kebulatan pendapat dari para ahli ijtihad setelah wafatnya Rasulullah atas suatu hukum syara atau hukum yang mengatur amal perbuatan seperti larangan, perintah, anjuran untuk dilakukan atau anjuran untuk ditinggalkan. Ada dua jenis ijma. Yang pertama, al-ijma al-syarih, di mana para mujtahidnya memberikan pendapat melalui lisan maupun tulisan yang berisi persetujuan. Sedangkan yang satu lagi adalah al-ijma al-sukuti, di mana para mujtahidnya diam, tetapi diam tersebut menyatakan persetujuan. Adapun rukun-rukun ijma yaitu adanya orang-orang yang berkompeten menjadi mujtahid. Yang kedua, semua mujtahid bersepakat mengenai suatu hukum masalah. Yang ketiga, kesepakatan diambil setelah semua mujtahid mengeluarkan pendapat mereka. Qiyas adalah salah satu penggunaan rayu dalam menggali hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sebuah hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Jawabannya, qiyas dilakukan dengan membandingkan suatu perkara dengan perkara serupa yang sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Prinsip qiyas adalah menyamakan ketentuan hukum antara sesuatu yang sudah ada aturan hukumnya dengan sesuatu yang lain yang belum diatur hukumnya. Hal ini dilakukan karena ada kesamaan ilat antara keduanya. Contoh qiyas misalnya, membandingkan pembunuhan yang menggunakan alat berat dan pembunuhan menggunakan senjata tajam.